malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ina Yolan dengan NIM 231330084 dalam Learning Journal Report hanya di Akademia News Channel. Malam ini kami menghadirkan laporan khusus dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai pembelajaran minggu lalu dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama dosen mengaku Bapak Adi Kusuma, pemirsa, topik utama yang dibahas adalah reportase dan peran seorang reporter. Materi ini menegaskan bahwa reporter tidak hanya dituntut untuk bisa berbicara di depan kamera, tapi juga harus memiliki kompetensi yang lengkap, mulai dari pemahaman teknik, reportase, wawancara, keterampilan menulis, etika profesional, hingga kesiapan menghadapi tantangan di era digital. Pertama, mari kita bahas pengertian reportase. Reportase adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan dengan meliput langsung sebuah peristiwa di lapangan. Reporter hadir di lokasi, menyaksikan sendiri, lalu menyampaikan kembali informasi itu kepada publik dengan cara yang jelas dan faktual. Contohnya, beberapa waktu lalu publik ramai membicarakan isu judi online yang merambah di kalangan mahasiswa. Reporter yang melakukan reportase tentu tidak bisa hanya mengutip status media sosial. Ia harus turun langsung, mewawancarai mahasiswa yang terdampak, pihak kampus yang berusaha mengatasinya, hingga aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut. Dari sanalah publik bisa melihat gambaran lengkap, bukan sekedar potongan cerita. Namun, reportase tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat penting yang ditekankan, antara lain, yang pertama, kode etik jurnalistik. Berita harus objektif, jujur, dan akurat. Contohnya, saat isu penyelewengan dana bantuan sosial muncul di media, reporter wajib menampilkan data resmi dari KPK atau BPK, bukan sekedar opini warganet. Yang kedua, fairness doctrine. Setiap informasi yang disampaikan harus valid. Contohnya, ketika meliput debat kandidat pilkada, reporter perlu menghadirkan pernyataan dari seluruh calon agar liputan tidak berat sebelah tentunya. Yang ketiga, news balance. Pemberitaan harus seimbang. Contohnya, isu kenaikan UKT kampus sempat viral beberapa bulan lalu. Reporter tidak hanya menyorot suara mahasiswa yang menolak, tetapi juga menampilkan penjelasan pihak rektorat mengenai alasan kenaikan tersebut. Yang keempat, cek dan recheck. Verifikasi informasi sebelum disiarkan. Contohnya, kasus artis yang dituding terjerat narkoba seringkali hanya gosip belaka. Reporter harus mengecek ke kepolisian atau pengacara sebelum berita ditayangkan. Kemudian kita juga membahas peran dan kompetensi reporter. Reporter disebut sebagai ujung tombak media. Tanpa reporter, informasi yang kita terima hanya sebatas kabar burung. Reporterlah yang menggali fakta, menuliskannya, dan memastikan publik mendapat berita yang benar. Contohnya, ketika fenomena Citayam Fashion Week viral di Jakarta, reporter tidak cukup hanya meliput anak-anak muda yang berlenggak-lenggok di zebra cross. Ia juga harus menggali sisi sosial. Mengapa fenomena itu muncul? Bagaimana respon warga sekitar? Dan apa dampaknya bagi lalu lintas ibu kota? Dari situ terlihat bahwa reporter bukan sekedar perekam kejadian, melainkan juga penyaji konteks bagi para masyarakat. Selain itu, kita juga membahas keterampilan reporter. Seorang reporter yang handal harus memiliki beragam keterampilan, antara lain menulis kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, komunikasi efektif, riset mendalam, serta penguasaan teknologi. Contohnya, dalam liputan demo mahasiswa menolak RRU penyiaran, reporter di lapangan tidak hanya menyampaikan jalannya aksi, ia juga harus menulis cepat untuk portal berita online, berkomunikasi dengan koordinator lapangan, sekaligus mengirim video live menggunakan gawai. Semua itu menuntut keterampilan multitasking yang kuat. Selain itu, reporter juga harus mampu beradaptasi. Di era sekarang, reporter televisi bisa saja ditugaskan untuk membuat konten singkat versi Instagram atau TikTok, agar berita tetap menjangkau generasi muda. Selain itu, kita juga membahas perilaku reporter profesional. Materi kuliah juga menekankan pentingnya perilaku profesional bagi seorang reporter. Sikap netral, integritas, transparansi, hingga empati sosial adalah hal yang wajib. Contohnya, ketika dalam kasus bullying di sekolah yang sempat viral, reporter tidak bisa menyampaikan identitas maupun wajah korban.
Meski publik ingin tahu detail, namun empati terhadap korban jauh lebih penting daripada sekedar mengejar sensasi. Kemudian kita juga membahas tantangan reporter di era modern. Pemirsa, menjadi reporter di zaman sekarang yang penuh tantangan itu datang dari berbagai sisi. Yang pertama itu tantangan teknologi dan AI. Hadirnya teknologi deepfake dan konten buatan mesin membuat berita palsu semakin sulit dibedakan. Contohnya, baru-baru yang beredar video deepfake seorang pejabat negara yang seolah-olah membuat pernyataan kontroversial. Reporter dituntut untuk mampu memverifikasi keasliannya sebelum berita tayang. Reporter di lapangan seringkali menghadapi akses sulit, terutama saat bencana alam tentunya. Contohnya ketika terjadi banjir di beberapa tempat, beberapa lokasi pastinya terputus oleh akses jalan. Reporter harus mencari cara agar tetap bisa mengirim berita, bahkan lewat jaringan satelit darurat. Kemudian keamanan liputan, reporter kriminal atau politik bisa menghadapi ancaman yang serius. Contohnya, saat meliput aksi bentrok antar massa di Jakarta, beberapa reporter harus berlindung agar tidak terkena lemparan batu, sambil tetap menjaga laporan tetap berjalan. Kemudian etika dan profesionalisme. Di tengah derasnya tekanan publik dan kiblat, reporter harus bisa tetap menjaga kode etik. Ketika isu video pribadi artis tersebar, banyak media tergoda menyayangkan. Tetapi, reporter yang profesional memilih fokus pada aspek hukum dan dampaknya bagi para privasi publik, bukan sekedar mengejar rating. Dari pembelajaran minggu lalu dapat disimpulkan bahwa reportase adalah jantung jurnalistik. Seorang reporter tidak hanya ditugaskan untuk menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya menjadi berita yang akurat, berimbang, dan relevan. Reporter harus memiliki keterampilan menulis, berbicara, riset, hingga teknologi, serta perilaku profesional yang menjunjung tinggi kode etik. Tantangan modern seperti AI, hoax, dan tekanan digital membuat peran reporter semakin krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Demikian pemirsa laporan Learning Journal Report edisi kali ini. Saya Inaya Wulan dengan NIM 231330084 melaporkan untuk Akademia News Channel. Tetaplah kritis, selalu cek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, dan mari bersama-sama menjaga kualitas berita di tengah derasnya arus informasi digital. Sampai jumpa pada edisi berikutnya, hanya di Akademia News Channel.